Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Hidayah Sibuan, NIM 362204. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dan ruang lingkup konsumsi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi atau bahan makanan, pakaian, dan sebagainya. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonomi. Namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Ruang lingkup konsumsi Islam atau batasan subjek konsumsi Islam dalam pembelanjaan ada dua kriteria, yaitu 1. Batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan dan cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyaknya, yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam seperti khamar dengan berbagai jenis dan namanya berbagai macam, tembakau atau rokok yang dapat merusak badan, dan patung-patung yang telah diharamkan. 2. Batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Contohnya seseorang yang membelanjakan hartanya melebihi dari pendapatan yang padahal ia bukanlah hal yang mendesak atau bukan primer, artinya ia terpaksa meminjam untuk dapat menutupi kekurangannya. Padahal uang itu adalah keresahan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang. B. Prinsip dan tujuan konsumsi dalam Islam. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk diri sendiri. 1. Prinsip keadilan syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak larang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuan-tuan yang lainnya. 2. Prinsip kebersihan syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi atau dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam konsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. 4. Prinsip kemurahan. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. 5. Prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.